Era baru bergeser. Semakin malam, suasana di Sanggar Mulyojoyo di kawasan Tambak Medokan Ayu, Surabaya justru semakin ramai. Belasan anak usia mulai tingkat sekolah dasar hingga mahasiswi perguruan tinggi terlihat bersemangat menarikan tari remo. Dengan tekun mereka menyimak gerakan rancak yang dibawakan guru tari mereka, Sri Mulyani. Sederhananya tempat latihan tidak mengurangi semangat anak-anak ini berlatih tari. Sepenuh semangat sang guru, wanita energik berusia 38 tahun yang terkenal sebagai penari sekaligus koreografer tari handal di Jawa Timur, yang memiliki jam terbang tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Dari kemampuan olah tarinya, putri sulung pasangan Bapak Lasimin dan Ibu Karsi ini bahkan sudah menjelajahi puluhan kota di Eropa. Bisa dibilang tari adalah nafas hidup bagi ibu tiga putra ini. Sebagian besar usianya dihabiskan untuk tari. Lahir di Surabaya 24 November 1975, Sri kecil mulai mengenal dunia tari sejak tahun 1982. Sri juga sudah berproses dengan guru-guru tari dan penari senior sejak tahun 1996 di Taman Budaya Jawa Timur. Julat Juli Surabaya tari remoja. Perempuan ulet ini belajar semua jenis tari, mulai dari gaya Jawa Timuran, Solo, Bali, Minang, kreasi baru, bahkan hingga modern dance. Pendidikan formalnya ia tempuh di sebuah sekolah seni di Surabaya. Dedikasi total Sri ini pun berbuah manis. Sejak SD hingga perguruan tinggi, Sri selalu menyabet predikat terbaik dalam berbagai kompetisi tari. Di situ saya belajar menari mulai tahun 82. Saya kelas 2 SD. Keterusan sampai 13 tahun saya belajar menari. Di Taman Budaya itu ada beberapa sanggar yang saya ikuti, yaitu Bina Tari Jawa Timur, terus kreasi baru, di situ ada sanggar tari Bali juga, terus tari Solo, terus di situ ada tari modern. Saya juga belajar, dan di situ saya dari pengalaman yang saya dapat itu suatu vokabuler yang bisa membuat saya punya kreativitas yang kaya sekali di situ. Tak sekedar piawai menari, Sri juga handal menciptakan ratusan karya tari yang sudah dipentaskan dalam berbagai festival. Juga mampu berkolaborasi dengan penata tari luar negeri seperti karya Le Pop de Gilgamesh yang dipentaskan keliling di 24 kota di Perancis pada tahun 1997. Sri juga pernah berkesempatan pentas keliling di 50 kota di Belanda dan tampil di Festival Darling Harbour Sydney, Australia, sekaligus memberi workshop tari, musik karawitan dan tembang pada mahasiswa di sana pada tahun 2004. Tampil di Turki juga pada tahun 2007 hingga beberapa kali pentas di Hong Kong. Agenda yang terakhir ini bahkan juga membuka kesempatan baru bagi Sri untuk direkrut sebagai staf Public Relation Bank UMKM milik pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak 2 tahun lalu, di mana kemampuan Sri di bidang tari digunakan sebagai mediasi untuk mendekati para pahlawan devisa di luar negeri untuk bisa memanfaatkan hasil kerja mereka sebagai TKI untuk membuka usaha mandiri sekembalinya mereka ke Indonesia. Kita rekrut saudara Sri itu di saat dia melakukan ada event di Hong Kong. Di saat itu kita bertemu dengan beberapa orang yang sengaja kita menghibur TKI kita, TKW kita yang ada di sana itu di dalam suatu event besar yang di situ kita munculkan kesenian, kita munculkan mitra, bagaimana cara berbisnis, bagaimana kita bisa bekerja lebih baik dan memberikan bimbingan kepada mereka agar di saat dia kembali ke Indonesia itu tidak kembali lagi sebagai tenaga kerja wanita di Hong Kong. Nah.
Beruntung di tempat kerja baru, Sri juga memberi kesempatan penuh padanya untuk mengeksplorasi kemampuan dan potensinya. Di luar jam kerjanya sebagai karyawan, Sri juga tak segan menularkan kemampuan menarinya pada staf-staf muda di kantor yang tertarik mempelajarinya. Sebuah langkah mulia untuk tetap bisa menguri-uri tradisi kesenian tari dengan menularkannya pada generasi muda, seperti yang dilakukan Sri bersama mantan suaminya Kitoro yang juga tercatat sebagai dalang dan pemusik tradisional saat mendirikan Sri Production pada tahun 1997. Meski akhirnya Sri berpisah dengan sang suami, namun tak menyurutkan kecintaan dan niatnya untuk mencetak penari-penari baru berkualitas dari lingkungan sekitarnya. Pada titik terendah hidupnya, alumnus STKW Surabaya ini mampu survive, bahkan ikut memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Terus berkembang dalam kondisi apapun, terus berkarya hingga keinginannya untuk bisa menghasilkan karya besar yang fenomenal, serupa karya kebanggaannya, karya masterpiece tari Panji Klaras Kepuan Sikep yang berkisah tentang spirit perjuangan Kiai Hasan Mukmin, seorang penjual tikar mantan pasukan Pangeran Diponegoro di daerah Seruni, Gedangan Sidoarjo yang pantang menyerah melawan penjajah bersama masyarakat setempat yang terpilih menjadi karya terbaik nasional pada tahun 2005 kembali menjadi nyata. Dan saya bersyukur banget kepada Allah yang memberikan kesempatan pada saya bisa menari. Dengan kemampuan tari saya ini bisa membawa saya kemana-mana, terus bisa menciptakan karya, karena kalau gajah mati meninggalkan gading. Nah, kalau manusia bisa meninggalkan karya, itu bisa dipelajari oleh anak cucu dan masyarakat sekitarnya, saya kira itu. Dan saya bisa bersyukur dengan kemampuan saya bisa menari, bisa untuk bekerja sekaligus untuk menghidupi hidup ya. Suatu saat nanti saya bisa punya karya besar dan bisa monumental dan bisa dikenang oleh seluruh masyarakat dan anak cucu saya nantinya.